wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang menerang sampai saat ini. Yang saya hormati Ibu Endang selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Melisa Weliana Putri dengan NIM 3725103 dari MBSD. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato dengan tema Ekonomi dalam Perspektif Islam dan Pembangunan Bangsa. Mengapa ekonomi itu penting? Karena ekonomi bukan sekadar bercerita tentang uang dan harta, tetapi juga menyangkut kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan kemakmuran bersama. Ekonomi yang baik adalah fondasi bagi kemajuan bangsa, sementara ekonomi yang lemah adalah penyebab ketinggalan dan kemiskinan dan kehancuran moral masyarakat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka terbanglah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setelah beribadah manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha. Artinya Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam kegiatan ekonomi yang halal, produktif, dan bermanfaat bagi orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ekonomi bukan hanya urusan para pedagang atau pengusaha besar, melainkan setiap kita adalah bagian dari sistem ekonomi itu sendiri. Namun Islam memberi batasan agar kegiatan ekonomi tidak keluar dari nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah, ekonomi bukan hanya urusan pedagang maupun pengusaha besar, melainkan setiap manusia termasuk proses ekonomi. Namun Islam memberikan batasan agar kegiatan ekonomi itu tidak keluar dari kejujuran dan dari keadilan. Untuk mengatasi hal itu, kita membutuhkan ekonomi yang berkeadilan dan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi mensejahterakan masyarakat luas. Islam mengajarkan konsep al-adl atau keadilan dan al-ihsan atau kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Saudara-saudara sekalian, generasi muda tidak boleh menjadi penonton dalam kegiatan ekonomi. Kita harus menjadi pelaku yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Di era digital sekarang ini, banyak peluang ekonomi yang bisa kita kerjakan. Saudara-saudara sekalian, sebagai generasi muda, kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dunia ekonomi. Kita harus menjadi pelaku ekonomi yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Di era digital seperti sekarang ini, banyak peluang ekonomi yang terbuka lebar. Kita bisa menjadi wirausaha muda, menciptakan lapangan kerja, dan berbagi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Prinsipnya sederhana, jadilah orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jika kita memiliki semangat untuk bekerja keras,
kejujuran, dan niat yang tulus untuk membangun bangsa, insya Allah keberkahan akan selalu menyertai setiap langkah kita. Namun, jangan sampai semangat ekonomi membuat kita lupa pada nilai-nilai spiritual. Kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk berbuat baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang saya muliakan, ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan dan angka, melainkan tentang keseimbangan dunia dan akhirat, keseimbangan individual dan sosial. Jika setiap warga berkomitmen untuk bekerja keras, jujur dan saling membantu, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membangun ekonomi umat yang berkeadilan, berbasis gotong royong dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Karena sejatinya kekuatan ekonomi adalah cerminan dari kekuatan moral suatu bangsa. Pergi ke pasar membeli kain, jangan lupa menawar dengan sopan. Mari kita bangun ekonomi yang berkeadilan demi Indonesia maju dan penuh keberkahan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.